Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, kali ini kami berada di wisata atau di lokasi wisata Nganget Kasrah. Jadi di sini kami Kembang Setaman Group memberi nama tempat yang kami kunjungi saat ini adalah tempat wisata Nganget Kasrah. Dan Nganget Kasrah ini pemirsa, tempatnya ada di Dusun Mojo, Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban. Nah, untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya pemirsa, maka ikutilah perjalanan kami sampai tuntas. Let's go. Dikisahkan pada puluhan tahun yang lalu, jadi sekitar puluhan tahun yang lalu kami Kembang Setaman Group ya mengetahui bahwasanya Nganget ini masih berupa hutan belantara. Jadi masih berupa hutan belantara dan banyak semak-semak belukar yang ya sangat lebat sekali, sehingga jarang sekali orang untuk datang atau untuk bertandang ke sumber Nganget ini ya, karena tadi pemirsa, karena sumber Nganget ini waktu itu masih berbentuk hutan belantara. Nah, sumber Nganget ini pemirsa keluar dari kaki Gunung Lodito yang ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban, masuk wilayah KPH Jatirogo. Jadi untuk pemangku hutannya ini masuk wilayah Jatirogo, namun wilayah kecamatannya adalah masuk wilayah Kecamatan Kenduruan. Nah, disinilah di bawah kaki Gunung Lodito ini muncul dua sumber air hangat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar untuk saat ini. Jadi dua sumber air hangat tersebut pemirsa yang oleh masyarakat dinamakan Nganget Lanang ya, karena Nganget Lanang ini ya agak kecil dan temperatur atau suhu panasnya air yang keluar dari Nganget Lanang ini tidak begitu panas ya, hanya hangat-hangat kuku demikian. Jadi para pendatang atau para pengunjung yang saat ini ke Nganget Lanang ini biasanya hanya untuk sekedar mandi-mandi bagi beliau-beliau atau bagi pengunjung yang merasa badannya sehat walafiat atau bersaanya bersama keluarganya. Karena di Nganget Lanang ini agak begitu sepi ya, karena lokasinya tidak begitu luas ya, jadi yang berkunjung di sini juga jarang-jarang sekali, dan tempatnya pun juga agak jauh menjorok ke selatan ya, di ke selatan tempat atau lokasi di mana lokasi ini berada. Sedangkan untuk sumber yang satunya merupakan sumber yang paling besar dan lokasinya juga luas ya, jadi mata airnya ini besar, lokasinya luas, dan suhu airnya pun juga ya agak panas sedikit demikian. Jadi kalau orang yang belum biasa
mandi atau berendam di Nganget Wedok ini biasanya ya pertama itu sedikit kicat-kicat kicat-kicat itu yang merasa kepanasan, nah, layaknya tersengat air panas demikian. Namun ketika beberapa menit kemudian kita tenang diam dan merasakan kehangatan sumber air ini, dan akhirnya pun juga kita merasa nyaman, merasa enak dan merasa segar. Dan di sumber Nganget Wedok ini pemirsa, ya walaupun namanya ini Nganget Wedok, namun pengunjungnya ini ada anak-anak, ada remaja, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu campur ya, karena memang suhu airnya ini sangat menggoda. Jadi suhu air yang sangat menggoda dan berbau belerang ya. Ini diyakini oleh para pengunjung bisa menyembuhkan segala penyakit kulit. Namun yang datang di sini pemirsa tidak hanya mereka yang mempunyai keluhan sakit kulit saja, namun banyak juga yang ya karena kolesterol, asam urat ya, biasanya itu pegal-pegal, linu-linu di seluruh persendian tubuh kita. Nah, ini juga banyak masyarakat atau pendatang di sini berendam atau mandi air hangat di Nganget Wedok ini. Ada juga yang sudah mengalami penyakit yang agak lumayan seperti stroke ringan demikian ya. Seperti stroke ringan itu juga banyak yang ada di sini berendam dan bahkan ada yang menginap. Dan ini dari pihak Perhutani Jatirogo ini juga menyediakan fasilitas yang lengkap di sini pemirsa. Ada penginapan, ada musola, ada pertokoan, dan ada juga warung-warung makanan di mana yang di setiap harinya dibutuhkan oleh para pengunjung, dan di sini lengkap sekali. Dan perlu diketahui bahwasanya Nganget Kasrah ini mempunyai luas kira-kira 5 hektaran ya, jadi tempat parkirnya saja ini kurang lebih ada 1 hektar. Dan kebetulan kami di sini memang mencari hari yang sangat sepi ya, jadi ini kebetulan agak sepi ini, hanya beberapa mobil dan kendaraan roda 2 yang parkir di tempat parkir ya, namun pengunjungnya juga kalau 100 lebih. Namun apabila hari libur Nganget ini penuh sekali, tempat parkirnya bahkan tidak muat pemirsa. Karena Nganget Kasrah ini ya, yang datang ini banyak dari wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, juga ada pula yang dari Jawa Barat. Jadi sangat ramai sekali apabila hari libur di Nganget Kasrah ini. Dan kami di sini pemirsa ingin bercerita tentang kenapa Kembang Setaman memberikan nama ini adalah sebuah tempat destinasi wisata air hangat atau yang disebut dengan Nganget Kasrah. Karena kami menengarai bahwasanya di puluhan tahun yang lalu bahwasanya di sini hiduplah seorang tua yang mana orang tua tersebut berasal dari Desa Bangilan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dan beliaunya bernama Mbah Kasrah. Dan Mbah Kasrah bertempat tinggal di sini pemirsa. Saat itu kondisi Nganget masih dalam keadaan hutan belantara, penuh semak belukar, dan mata air atau sumber airnya saja itu hanya kelihatan seperti belik demikian, kelihatan seperti belik. Jadi akhirnya ya hanya kelihatan seperti belik, dan karena ini sumbernya besar dan air itu juga mengalir ke daerah persawahan di mana sawah-sawah terbentang di tepian hutan Nganget ini. Dan kala itu pemirsa, ketika Mbah Kasrah hidup sendirian di sini ya, menurut kami Kembang Setaman bahwasanya yang membuka Nganget ini menjadi ramai,
Nganget ini bisa menjadi terkenal seperti sekarang ini karena perjuangan Mbah Kasrah. Nah, jadi Mbah Kasrah dahulu kala sendirian bertempat tinggal di sini, dan bahkan Mbah Kasrah saat itu, di saat beliau masih bertempat tinggal di Nganget ini dalam kondisi sendirian, beliaunya Mbah Kasrah juga mendirikan sebuah musola. Nah, ini musolanya, dan kala itu musolanya itu ada di tepi Nganget Wedok, ya, ada di tepi Nganget Wedok. Nah, ini seperti inilah bentuk musola bangunan dari Mbah Kasrah. Dan karena musola ini dibangun oleh Mbah Kasrah dengan biaya pribadinya Mbah Kasrah sendiri, maka ketika masyarakat mendirikan musola ini pun memberi nama sesuai yang bertempat tinggal di sini, yaitu Mbah Kasrah. Jadi untuk mengenang nama beliau Mbah Kasrah, maka musola ini diberi nama Kasrotul Iman. Nah, inilah, ini dulu musola Kasrotul Iman. Namun karena keberadaan musola Kasrotul Iman hasil bangunan dari Mbah Kasrah, sekarang ini tempatnya sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena ya sangat berdekatan dengan lokasi Sendang Wedok yang sangat ramai sekali, ya, sehingga musola ini pun oleh pihak perhutani dialihfungsikan. Nah, jadi dialihfungsikan sebagai tempat penitipan barang-barang pengunjung. Nah, ini berupa sendal, sepatu, pakaian, bekal dan lain-lain bisa dititipkan di sini. Juga ini sebagai sarana untuk memberikan penerangan kepada pengunjung oleh pihak perhutani yang mengelola Nganget ini. Jadi memang pihak perhutani dari KPH Jatirogo ini sangat intensif sekali dalam mengelola kondisi sumber Nganget yang ada di Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban ini, sehingga dengan turun tangannya pihak perhutani Jatirogo, Nganget ini malah menjadi besar dan terkenal. Kembali kepada musola Kasrotul Iman tadi, pemirsa, ini setelah ini dialihfungsikan menjadi tempat publikasi atau sebagai tempat penerangan atau penitipan lah, macam-macam. Jadi sarana untuk memberikan penerangan, memberikan suatu himbauan-himbauan dan penitipan macam-macam oleh pihak pengelola wisata ini, maka dari perhutani pun juga mengganti bangunan musola Kasrotul Iman ini, dan tempatnya berada di barat. Nah, di baratnya musola dari aslinya dari bangunan Mbah Kasrah ini di sebelah baratnya, dan inilah bentuk musola Kasrotul Iman bangunan dari pihak perhutani. Tampak megah, tampak bagus, dan sangat memadai untuk para pengunjung yang ada di wisata Nganget Kasrah ini. Jadi terima kasih untuk perhutani yang mana telah mengabadikan musola Kasrotul Iman ini, bangunan dari Mbah Kasrah ini, dan dibikin musola yang lebih bagus seperti ini. Nah, dan memang betul pemirsa, kala itu memang sumber Nganget ini dalam keadaan hutan belantara, masih lebat, masih banyak semak belukar, ya, yang menutupi sumber air, sehingga saat itu hampir-hampir saja sumber air ini tidak kelihatan, kecuali kalau orang-orang penggembala atau orang-orang yang lagi lewat di tengah hutan Nganget ini, ya kadang-kadang mampir untuk sekedar cuci muka dan lain sebagainya, karena airnya ini hangat.
Namun ketika perhutani sudah memungsikan tempat ini sebagai wisata yang resmi, sehingga Nganget ini menjadi besar, dan seperti saat inilah ya, banyak pengunjungnya baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah, juga ada pula yang dari Jawa Barat. Dan ini benar-benar perhutani sangatnya memaksimalkan tempat ini, dan mudah-mudahan dengan upaya dari perhutani ini juga banyak masyarakat sekitar mengais rezeki dari sini. Ada yang menjadi tukang pijat ya, jadi apabila pengunjung ini setelah mengadakan berendam atau mandi air panas, bisa juga pijat di sini. Perhutani juga menyediakan panti pijat atau ya sebuah usaha dari masyarakat yang mempunyai keahlian pijat ulut ya. Jadi banyak juga di sini, ada puluhan, ada sekitar 12 atau berapa ini ya. Nah, ini bangku-bangkunya kalau sepi seperti ini juga antri ini ya. Ini juga ada yang lagi dipijat atau diurut ini oleh tukang pijat. Nah, ya jadi, dan apabila pemirsa ketika setelah mandi air hangat di sumber Nganget Kasrah ini, hendak minum kopi atau makan apa ya, makanan tradisional seperti umbi-umbian ya. Jadi banyak juga jagung godok ya, juga ada pisang godok, ketela godok, semuanya serba digodok atau direbus lah. Ada mbote, ada ente, ada gembili, ada uwi, wah macam-macam lah di sini. Nah ternyata ini juga suatu jajanan yang sangat menarik sekali di tempat wisata seperti ini. Banyak pendatang dari kota ini yang juga senang dengan makanan-makanan seperti ini. Dan pedagangnya pun juga ketika Kembang Setaman mengkonfirmasi bahwasanya makanan-makanan seperti ini apakah juga laris, so ternyata beliau dari pedagang-pedagang ini juga mengatakan bahwasanya justru yang seperti uwi, gembili, mbote, entek dan lain sebagainya ini sangat laris sekali di sini. Ada sukun, juga ada macam-macam lah. Kalau mau makan nasi pecel, nasi lodeh juga disiapkan di sini. Memang benar-benar perhutani ini sangat memaksimalkan lokasi wisata Nganget Kasrah ini secara maksimal. Jadi selain itu pihak perhutani juga menguntungkan kepada masyarakat sekitar. Ada yang berjualan, ada yang menjadi tukang pijat, ada yang wah macam-macam lah ya, ada jadi juru parkir dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu pemirsa, apabila hendak atau ingin berkunjung di Nganget Kasrah, Desa Sidorejo, Kecamatan Kenduran, Kabupaten Tuban, kami persilahkan. Dan apabila pemirsa mempunyai keluhan gatal-gatal, penyakit kulit, pegel linu, capek-capek dan lain sebagainya, bila berendam atau mandi di air hangat ini atau di Nganget Kasrah ini, insya Allah akan menjadi segar bugar dan akan menjadi sehat walafiat. Demikian pemirsa atas informasi dari kami, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Dan apabila ada kurang atau salahnya apa yang kami informasikan ini, kami segenap kru Kembang Setaman Group mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.